Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Awal Ginanjar di channelnya Aldi Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba memberikan informasi terkait aturan terbaru mengenai PPG di tahun 2022. Pastikan Bapak dan Ibu tidak men-skip video ini dari awal sampai dengan akhir agar informasi yang ada di dalam video ini dapat dipahami seutuhnya. Bagi Bapak dan Ibu yang baru bergabung di dalam channel ini, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi edukasi yang lainnya di dalam channel ini. Baik Bapak dan Ibu semuanya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal video tadi, dalam kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan PPG model terbaru di tahun 2022. Nah, penyampaian informasi di dalam video ini berdasarkan yang pertama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah. Yang kedua, berdasarkan Surat Edaran Kemendikbudristek Dirjen GTK Nomor 0063-GT-GT.03.15 Tahun 2022 pertanggal 13 Januari 2022 perihal pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan tahun 2022. Nah, program PPG terbaru. Program PPG kembali menjadi topik yang akhir-akhir ini seringkali diperdebatkan oleh kalangan guru di Indonesia. Banyak pihak yang pro dan kontra atas diberlakukannya PPG Prajabatan model baru pada tahun 2022 ini. Sebenarnya apa yang terjadi? Apa program PPG Prajabatan model baru ini memang merugikan guru sehingga banyak perdebatan? Atau program PPG Prajabatan model baru ini justru memberikan angin segar karena akan banyak guru yang disertifikasi? Nah, selanjutnya terkait dengan PPG Prajabatan yang sekarang berganti nama menjadi PPG Prajabatan model baru, selama ini kita mengenal PPG Prajabatan ini adalah untuk guru-guru yang fresh graduate, biasanya rata-rata mahasiswa yang akan mengikuti program ini atau lulusan-lulusan baru S1. Akan tetapi, kedepannya program PPG Prajabatan yang terbaru ini berbeda. Program di tahun 2022 nantinya akan sinkron atau terintegrasi dengan seleksi ASN. Mari kita pahami bersama-sama Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Yang kedua, tunjangan profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya. Yang ketiga, tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Yang keempat, sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Yang kelima, sertifikasi ini tidak langsung diberikan, melainkan harus melalui beberapa uji kompetensi dan juga tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang keenam, guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas dan dibuktikan dengan sertifikasi guru tersebut. Nah, dalam PPG terbaru di tahun 2022 ini, bahwa PPG dalam jabatan untuk guru yang telah lama mengabdi masih akan tetap dilaksanakan.
yang awalnya PPG dalam jabatan melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP, kemudian dikelola oleh Dirjen GTK Kemendikbudristek. Nah, untuk PPG model baru di tahun 2022 akan dilaksanakan dalam bentuk PPG Prajabatan yang dulu dikenal dengan nama latihan dasar ataupun LATSAR. Dalam PPG model terbaru ini, yang guru mengikuti seleksi CASN atau CPPK lulus dan juga diangkat menjadi ASN P3K yang selanjutnya menerima SK. Setelah menerima SK, secara otomatis akan langsung mengikuti latihan prajabatan ataupun yang sekarang namanya diganti dengan menjadi PPG Prajabatan. Setelah itu bertugas di sekolah tujuan. Nah, dalam PPG jabatan yang dulu masih tetap akan dilaksanakan. Langkah-langkahnya itu kan yang pertama harus mengikuti tes dulu, yang tentunya itu adalah lulus pretest. Selanjutnya mendapatkan undangan melalui melalui akun SIM PKB-nya masing-masing. Untuk PPG model yang terbaru seperti yang disampaikan tadi, itu dilaksanakan dalam bentuk PPG Prajabatan atau dulu yang dikenal dengan nama LATSAR. Tahapannya ataupun langkah-langkahnya tentunya guru yang sudah lulus menjadi CASN atau CPPK langsung mengikuti PPG Prajabatan dan lulus untuk pretest Prajabatan. Nah, pretest Prajabatan ini terdiri dari ada 4 ya. Ada tes penguasaan konten, tes literasi, tes numerasi, tes kepribadian, dan juga tes wawancara. Nah, seperti apa mekanisme PPG Prajabatan model baru ini? Berikut saya akan tampilkan pada slide yang telah dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Nah, ini merupakan mekanisme PPG yang terbaru di tahun 2022 berdasarkan sosialisasi Dirjen GTK. Ini merupakan slide mekanisme PPG yang terbaru di tahun 2022. Itu yang pertama adalah perencanaan kebutuhan guru dilakukan oleh pemerintah daerah dengan Dirjen GTK. Selanjutnya, Dirjen GTK berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk kesiapan anggaran, Kemenag terkait guru agama, dan Kemenpan RB untuk kesepakatan formasi. Selanjutnya, itu pengajuan formasi guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah pengajuan, itu ada persetujuan oleh siapa? Oleh Kemenpan RB. Nah, setelah ada persetujuan dari Kemenpan RB, dilaksanakanlah seleksi ASN guru yang Bapak Ibu sudah dilakukan di tahap 1 dan juga di tahap 2, dan sekarang memasuki di tahap yang ketiga, yaitu tahap yang terakhir dia di P3K ini. Nah, setelah dari sini nanti Bapak dan Ibu, ini merupakan standar tes seleksi masuk PPG Prajabatan di tahun 2022 ini. Ada 4 tes yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Yang pertama adalah tes penguasaan konten, tes literasi dan numerasi, tes kepribadian, dan juga tes wawancara. Setelah itu, pengangkatan dan penempatan ASN guru tentunya dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah dari pengangkatan dan juga penempatan ASN guru, dilanjutkanlah pendidikan profesi guru, pendidikan calon ASN. Kalau dulu itu LATSAR, kalau sekarang adalah PPG Prajabatan. Setelah PPG Prajabatan ini, Bapak dan Ibu akan menerima sertifikat pendidik, dan selanjutnya Bapak dan Ibu penugasan ASN guru sesuai dengan penempatannya di pemerintah daerah yang Bapak Ibu lamar. Nah, setelah menjadi atau melewati tahapan pengangkatan dan penempatan ASN P3K guru oleh pemerintah daerah, beruntunglah kepada Bapak dan Ibu yang sudah lulus menjadi ASN P3K di tahun ini, secara otomatis akan mengikuti program PPG Prajabatan. Jadi bukan lagi mengikuti LATSAR seperti tahapan menjadi ASN yang sebelum-sebelumnya. Kalau dulu namanya LATSAR, kalau sekarang adalah namanya PPG Prajabatan. Nah, ini merupakan informasi terbaru PPG dalam jabatan. Informasi ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah lama mengabdi. Surat ini dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi di Dirjen GTK nomor 0063
B2GT 0315/2022 pertanggal 13 Januari 2022 perihal pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa membedakan ada PPG yang dalam jabatan, ada PPG yang prajabatan. Kalau PPG yang dalam jabatan, PPG ini diperuntukkan untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah lama mengabdi. Nanti ada surat undangan melalui SIM PKB-nya mengikuti PPG. Nah, kalau untuk Bapak dan Ibu yang lulus kemarin tahap 1 dan juga tahap 2 serta nanti tahap yang ketiga, maka secara otomatisasi Bapak dan Ibu akan mengikuti PPG prajabatan. Nah, surat ini ditujukan kepada Bapak dan Ibu yang sudah lama mengabdi. Untuk apa? Untuk memutakhirkan data calon peserta pendidikan profesi guru. Adapun data yang dimutakhirkan yaitu NIK, tanggal lahir melalui halaman Perpal PTK. Selanjutnya, Bapak dan Ibu mengisi riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir, serta riwayat karir guru mulai dari pertama kali mengajar melalui aplikasi Dapodik Sekolah. Memutakhirkan status kepegawaian dan jenis PTK melalui aplikasi Dapodik Dinas. Bapak dan Ibu ketika memang kesulitan dalam melakukan pemutakhiran ini, silakan berkonsultasi dengan operator sekolahnya masing-masing. Batas waktu pemutakhiran data dimaksud adalah tanggal 30 Januari 2022. Informasi lengkap terkait tata cara pemutakhiran dapat diakses melalui halaman https://dapo.kemendikbud.go.id. Pastikan Bapak dan Ibu melakukan pemutakhiran data ini sebelum tanggal 30 Januari dan jangan lupa senantiasa mengecek akun SIM PKB-nya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mendapatkan undangan untuk mengikuti PPG di tahun 2022 ini. Ada beberapa pertanyaan yang sering muncul di kalangan guru. Banyak yang beranggapan bahwa dengan adanya kebijakan baru ini lebih mudah untuk sertifikasi. Mungkin sebagian orang akan berkomentar, model PPG prajabatan tahun 2020 itu lebih dipermudah karena ketika usai menerima SK langsung mengikuti PPG prajabatan. Lalu setelah lulus langsung mendapatkan sertifikat pendidik. Atau ada juga yang mungkin berkomentar, berarti ASN kedepannya lebih enak karena setelah lulus ASN bisa langsung PPG, sementara yang sudah mengabdi harus lulus pretest terlebih dahulu. Hal yang wajib dipahami oleh Bapak dan Ibu semua, bahwa jika bagi guru yang sudah mengabdi dan harus menempuh jalur PPG dalam jabatan, tantangannya adalah harus lulus pretest. Begitupun dengan mengikuti PPG prajabatan model baru ini, harus lulus pretest prajabatan tentunya yang terdiri dari tes penguasaan konten, tes literasi, tes numerasi, tes kepribadian, dan juga tes wawancara. Jangan sampai ada anggapan bahwa lulus seleksi ASN P3K itu mudah. Tentunya ada persaingan dan juga seleksi yang cukup ketat. Demikian paparan dalam video ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetaplah bersyukur atas semua rezeki yang kita terima selama ini. Salam sukses. Terima kasih. Jika ada informasi yang ditambahkan dan juga ingin bertanya, silakan kemukakan di kolom komentar. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.